Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, teman-teman? Mudah-mudahan terdengar ya. Oke, Ya, kedengaran. Oke. kedengaran ya. Oke. Eh, Thank you teman-teman udah hadir malam hari ini meskipun sangat rapatnya dari jadwal yang sudah ditentukan. Ternyata jaringan sedikit down, jadi sangat lama kami menunggu untuk bisa tembus di Zoom. Oke. Baik teman-teman, materi yang lalu kita membahas mengenai salah satu jenis klausa, yaitu non-clause. Nah, non-clause utamakan menggunakan pola konektor subject verb. Kalau nggak ada, maka teman-teman cari pola yang kedua, yaitu konektor sekaligus subject plus verb. Kemudian adapun konektor yang digunakan di non-clause rata-rata adalah konektor yang digunakan biasanya di pertanyaan. Contohnya who, what, where, kemudian why, how, kemudian ada if, whether, kemudian ada that. Oke, jadi dahulukan menggunakan subject verb setelah konektor-konektor ini. Adapun posisi konektornya yang pertama di awal kalimat, yang kedua setelah verb, dan yang ketiga bisa setelah preposisi. Oke. Nah, untuk pola non-clause yang menggunakan langsung verb itu terbatas untuk beberapa konektor, ya. Bisa what, kemudian bisa who, kemudian bisa which, kemudian whoever, kemudian whichever. Baik. Nah, langsung guys, kita coba lanjutkan pembahasan soal nomor satu. Tentukan dulu subject verb. Ini tergolong konektor. Ketika add verb konektor di awal, maka yang terjadi ada koma di tengah-tengah. Setelah many sociologist ada verb. Jadi sebenarnya untuk konektor even though sudah lengkap. Ada dua subjek Indonesia dengan sociologist. Verbnya ada believe dengan consistent. Ya. Cek lagi di pilihan yang ada verb nggak mungkin. Kemudian ada preposisi diikuti verb nggak mungkin, tidak ada konektornya. Oke, yang mana yang tepat guys? Bisa Bravo dengan Charlie. Masih ingat dengan beberapa jenis kata kerja yang bertemu dengan konektor that? Ada beli, kemudian ada estimate, Discover. ada state, kemudian ada discover. Nah, ini beberapa kata kerja yang bisa bertemu dengan that clause. Berarti yang benar adalah Charlie ya. Oke, believe that there is. There ini ingat bukan subjek. Setiap there pasti diikuti verb. Maka verb yang ada di sini ditentukan dengan subjek setelahnya. Jadi yang jadi subjek adalah a karakter. Oke, berikutnya dua, silakan. This explains subject verb. Jadi this juga bisa dianggap sebagai subjek. Verbnya adalah explains. Karena this ini merujuk kepada pernyataan sebelumnya. Oke, udah ada jawaban, Charlie. Berarti rata-rata semua di sini menggunakan konektor. Teman-teman sisa mencari pola konektor yang tepat. Konektor setelah verb.
dan kata setelah blank nggak ada subject verb. Usahakan ketika ada konektor setelah verb, cari atau dahulukan subject. Alpha pasti salah, nggak ada verbnya, ya kan? Oke. Berikutnya, whether langsung verb, padahal susunannya harus subjek dulu kemudian verb. Sama dengan how many langsung verb, harusnya subjek dulu kemudian verb. Contohnya how many books are, ya kan? Oke. Yang paling tepat, cari contoh. Nice, jawaban dari teman kita. Tiga, ya tiga ya. Ini kalau empat kamu, harusnya nomor tiga. Oke, silakan sambil verb. Ada dua ternyata. Predict dengan will. Otomatis teman-teman butuh satu konektor. Ketika ada konektor setelah verb, berarti yang teman-teman cari adalah konektor noun atau non-konektor yang berupa 5-1H. Because ini kan masuk adverb. Ya, kalau ada adverb konektor harusnya polanya lengkap. Ada subjek, verb, kemudian ada objek atau keterangan. Ini kan konektornya pas setelah verb. Jadi cari yang berupa noun konektor. Di antara pilihan yang non-konektor ada that dengan that. Yang mana ini yang paling tepat? Gak usah ada tambahan verb lagi kan? Karena di sini kan sudah dua verb. Makanya Anda butuhkan sisa konektor. Iya, benar sekali. Bravo. Lanjut, yang menggunakan koma apalagi preposisi itu bukan subjek. The region, subjek, ingat verb in bukan verb karena di sini nggak ada to-be-nya. Ah, di sini ada verbnya. Oke, jangan tambahkan verb kecuali ada konektor. Makanya alfa salah. Charlie, oke. Oke, yang benar adalah Charlie ya. Kalau delta pasti salah juga. Nggak mungkin Anda tambahkan verb, kemudian konektor. Harusnya konektornya dulu, kemudian verb. Nah, sekarang, kok nggak bisa di berapa, Sir? Nah, ini kan yang dijelaskan terkait dengan Illinois dengan other state. Berarti kalau Anda menggunakan i, berarti rujukannya bendanya jamak. Ya kan? Salah. Maka yang paling tepat adalah what is now. Oke, berikutnya 6. Subject verb udah ada. Makes verb. Makes it possible. Cari verb lagi, ternyata udah nggak ada verb ya. Oh, ada work lagi. Delta, Kak Sela. Udah dua verb. Ya, sekarang kita cek. If or not the internal organs. Ingat, ini verb satu ya. Oke. Ini internal organ. Konektor subjek. Konektor subjeknya ini tunggal. Kalau singular, berarti kata kerjanya harus plus S or IS. Ini kata kerjanya hanya verb one. Berarti ini merujuk kepada subjek jamak. Makanya bravo, Charlie boleh dicoret. Nah, sekarang sisa alfa dengan delta. Nah, yang menggunakan ini kan whether bermakna pilihan. Iya atau tidak. Jadi, biasanya dia berpasangan dengan kata no. Sedangkan if without not. Maka yang paling benar adalah delta. Lanjut.
spend, was, udah 2 verb. Ini preposisi guys. Berarti otomatis butuh konektor. Konektornya setelah preposisi. Sudah ada subject verb setelah blank. Memangnya tepat? Berapa? Kalau seperti ini polanya, it why. Nah, ingat ya, kalau 5W1H posisinya itu setelah preposisi atau setelah verb atau bahkan di awal kalimat. Jadi harusnya langsung aja. Contoh kan, setelah preposisi langsung why aja. Tapi di sini dia tambahkan benda lagi, berarti nggak bisa. Ini seakan-akan dua objeknya. Objek setelah by ada it, dan objeknya lagi berupa why subject verb alias sebagai non-clause. Jadi nggak bisa seperti ini. Double objek namanya. Kemudian how comes, ingat, ini posisinya pasti salah. Kenapa? 5W1H subjek dulu. Nggak bisa langsung verb seperti ini. Sama dengan that, ya kan? That tidak bisa langsung verb. Dengan posisi ada verb diikuti that. Blank. Atau ada preposisi kemudian that. Maka kedua-duanya ini dengan posisi seperti ini, maka wajib diikuti subjek. Nggak bisa langsung verb. Maka yang paling benar adalah wrong. Jadi gunakan dulu objeknya, kemudian then. Tapi di sini bukan lagi non-clause. Ya. Jadi dia bukan lagi sebagai non-clause, tapi lebih kepada adjective clause. Nah ini sebagai pengenalan mengenai materi hari ini. Adjective clause. Ya. Dari segi posisi konektornya sudah berbeda. Kalau that di posisi ini, maka dia masih dianggap noun clause. Tapi kalau that letaknya setelah benda, the fact ini kan benda. Berarti dia dianggap adjective connector atau adjective clause. Berikutnya, nah yang koma dicoret aja. The goal, kemudian verbnya is. Apakah masih ada subject verb yang Anda dapatkan? Enggak ada lagi ya. Oke, kita lihat rata-rata konektor. Nah, kira-kira yang mana nih yang paling tepat? Learn. Jadi learn di sini sebenarnya bukan lagi sebagai verb, karena verbnya sudah ada is. Biasanya kalau ada kata learn, berarti dia kan butuh objek, ya kan? Dan objek itu biasanya pertanyaannya berupa what, ya kan? Contoh, apa yang kamu makan, apa yang kamu tulis, ya kan? Berarti itu merujuk kepada objek semuanya. Apa yang kamu pelajari. Olehnya itu, konektor yang paling tepat adalah Charlie. What they. Jadi kalau Anda lihat eh, bentuknya sebenarnya semua pola konektornya udah benar. Diikuti subjek. Ya kan? Baik. Tapi ternyata lebih tepatnya karena dia letaknya setelah verb, meskipun tidak dianggap sebagai verb lagi learn, karena sudah diambil alih oleh is, maka learn itu cocoknya dengan konektor what, bukan konektor why, as, atau how. Ya. Oke. Berikutnya, greeted, ed, diikuti objek, ini adalah verb, khususnya verb to. Ada lagi is, ada konektor which, berarti settle ini dianggap juga verb. Ya, ini sudah dibahas juga bahwa ada beberapa kata kerja yang akhiran ed, meskipun diikuti preposisi, itu tetap dianggap sebagai verb. Ya kan? Karena teori-teori sebelumnya kan kalau ada verb yang akhiran ed langsung diikuti preposisi maka dianulir menjadi kata sifat, bukan verb. Tapi itu tidak berlaku untuk beberapa kata kerja. Contohnya live, ya, landed. Ini akhiran ed. Kemudian settle juga bisa. Ini beberapa kata kerja ed
yang meskipun dikutip preposisi tetap dianggap sebagai verb. Nah, ingat, where itu harus subject verb. Kalau Anda masukkan where, langsung verb, tidak bisa. Begitu juga, setiap ada preposisi, konektor harus subject verb. Maka sisa Charlie dengan delta. Oke, siap Kak Stephen. Jadi sisa Charlie dengan delta, Kak. Nah, which ini menarik juga. Which, kalau posisinya berbeda, maka polanya juga bisa berbeda. Ya, teman-teman sudah mengenali bahwa pola klausa itu setidaknya ada dua pola, konektor subject verb atau konektor langsung verb. Tidak terkecuali dengan which. Karena di materi non-clause, which-nya itu yang Anda pelajari langsung verb kan? Ya, langsung verb. Nah, tetapi ingat, di sini posisi which-nya, source ini bukan verb. Ya, jadi ketika which itu sebagai non-konektor, otomatis posisinya which itu setelah verb, setelah preposisi. Verb, preposisi ada which. Nah, ini which bisa langsung verb. Tetapi karena di sini source adalah benda, sehingga ketika ada benda kemudian which, bisa juga langsung verb. Tapi sebagai konsekuensinya adalah verb yang ada setelah which harus sinkron dengan benda sebelum which. Nah, coba dimasukkan ya. Which is. Di sini nggak ada typo ya. Kalau ada typo kami akan infokan. Nah, berarti is ini merujuk kepada source. Yang nyata-nyata source ini jamak. Nggak bisa bertemu dengan is. Ya kan? Baik. Karena ini nggak bisa, maka Anda boleh menggunakan delta. Preposisi what bisa langsung verb. Jadi, is ini mana subjeknya ya? Subjeknya adalah what. Bukan lagi merujuk kepada source. Jadi lumayan ya untuk nomor 9. Berikutnya, nah ada dua soal kan kemarin kami bagikan setelah kelas. Baik, nomor 1, Anda bisa jawab remains verb-nya. Jadi kalau teman-teman sudah mahir subject verb, sudah nyaman sekali menjawab soal. Oke, semua verb coret, kecuali tambah konektor, ini konektor, tapi tambah verb juga, agar satu konektor, dua verb. Di antara Charlie Delta, ini bukan verb, tapi Charlie. Kemarin sempat dituliskan, what itu bisa langsung verb. Dengan catatan, salah satu kata kerjanya berupa kata kerja happen. Iya. Berikutnya, 2, for. Nah, ini ada kata for tapi di depan. Berarti itu bukan konektor. Dia cuma preposisi. Ada that ternyata. Certain species subject kemudian verb. Otomatis, karena konektornya satu, teman-teman cari lagi tambahan subject verb di sini. Karena pola dasar konektor kan satu konektor, dua subjek, dua verb. Bagaimana nih subject verb? Charlie. Oke. Tidak ada pilihan lain yang menggunakan verb. Hanya Charlie. Nice. Kasih lanjut nomor 3. Kalau Anda sudah mulai mahir, why letaknya setelah verb. Setelah why ada kata kerja lagi. Bedakan ya. Nah, dua kata ini mirip, tapi penggunaannya beda. Kalau yang ini sebagai verb. Kalau yang satunya sebagai kata sifat. Nah, berarti sudah mencukupi satu konektor untuk dua verb. Maka teman-teman bisa cari subjek. Kalau Anda missing di sini, Anda tidak menganggap bahwa kata ini adalah verb, otomatis Anda akan memilih bisa jadi Charlie,
kan bisa jadi alpha, karena Anda akan butuh subject verb. Tetapi kalau Anda jelas menganggap ini verb, berarti yang Anda cari subjek. Maka yang subjek yang cocok yang mana? Bisa Bravo, bisa Delta. Tapi karena ini verb 1, berarti usahakan cari subjek yang jamak. Kalau itu Bravo. Berikutnya, 4. Will be, jelas sekali. Like jadi subjeknya. Udah nggak ada subjek verb lagi. Ke semua pilihan coret yang menggunakan verb. Sisanya yang benar, Delta. 5. We do not. Tambahkan verb dulu guys, verb 1. Di antara pilihan yang diawali dengan verb cuma berapa cari. Karena setelah blank ada subject verb, maka setelah verb do not, tambahkan konektor. Gak usah ada tambahan apapun lagi setelah konektor. Kan gak usah ada subjek lagi, cukup dicari. 6. Where, langsung aja. Where itu subject verb. Di antara pilihan yang ada subject verb yang mana? That's right. Delta kan? Began. Ini bukan verb. Ini nggak ada verb. Ini akan menjadi objek of preposisi. Jangankan verb, subjeknya aja nggak ada. Ya. Alpha verbnya missing. Oke. Mantap. 7. Has verb. It began, nggak bisa. Dua verb. Ini nggak bisa juga. Kalau ini masuk, berarti preposisi ini jadi objeknya. Nggak ada subjeknya kalau gitu. Delta. Ya, delta. Ini sekaligus menjadi subjek untuk kata kerja has. Aman. Kenapaan? Disturbances jadi subjeknya. Ada konektor which. Berarti ini satu rangkaian klausa. Jadi dia menjelaskan ini, benda. Nah, ternyata di sini have curse. Ini verb. Ingat to believe. To itu bukan verb. Tapi satu konektor untuk dua verb sudah mencukupi. Olehnya itu, jangan tambahkan verb kecuali tambah juga verbnya. Dari jawaban alpha. Oke, kejawab. Kalau di Bravo nggak ada verbnya. Padahal di soal kan sudah lengkap satu konektor untuk dua. Oke. Baik. Apa yang benar adalah kalau Charlie Delta ini semuanya benda guys. Di sini kan ada kata sifatnya, dia tidak nyambung katanya. Ya, harusnya adjektif dulu kemudian benda. Lanjut. Yang koma ini cuma preposisi keterangan, subject verb udah ada. Ada konektor letaknya setelah teleskop. Jadi that ini bukan sebagai non konektor karena that bukan letaknya setelah verb atau preposisi tapi letaknya setelah benda. Maka ini yang dimaksud dengan adjective clause. Satu konektor untuk dua verb. Enable verb, dua verb dengan have. Ini sudah lengkap. Maka jangan tambahkan subject verb lagi. Maka yang paling benar adalah boleh tambah verb dengan syarat tambah juga konektornya. Kalau di Charlie ini kan ada objeknya. Ini kan planet sudah dianggap objek. Double objek. Maka yang paling benar adalah delta. What we call planet. Berarti dia menjadi objek. Gak apa-apa di sini subject verb dengan syarat tambahkan lagi konektor. Berikutnya
Nggak ada koma, ada estimate guys. Gimana tadi? Estimate. Gunakan that antara Charlie atau delta. Langsung aja that subject. Charlie. 11. How. Langsung guys, how. Letaknya setelah that. Coba telusuri dulu semua kata setelah blank. Apakah ada kata kerja? Ingat, to ini bukan verb. To manufacture, bukan verb. Nggak ada ya. Berarti harus cari pola lengkap subjek. Tentu yang ada subjek verb brown. 12. But di tengah-tengah didahului oleh koma. Coba cek dulu. Sebelumnya ternyata ada set verbnya main. Setelah but, about human nature ada verb is. Berarti harus teman-teman cari subjek untuk kata kerja is. Exposes, anggaplah ini tetap dianggap benda alias subjek. Tapi ada tambahan s-nya. Berarti dia jamak, nggak mungkin bertemu dengan s. Ada that, otomatis implikasinya ada verb lagi tambahannya. Karena kan konektornya satu, verbnya udah dua, berarti tambah that, konektor baru, maka verbnya harus tiga. Nggak bisa juga. Charlie juga nggak bisa, karena dia tambahkan lagi verb, maka verbnya akan menjadi tiga, konektornya hanya satu. Kalau gitu delta. Jadi satu rangkaian what she exposes ini menjadi subjek untuk kata kerja is. 13. Cari subjek verb nggak usah tertipu dengan kata yang panjang. Ya Anda cari juga kan hanya subjek verb beserta dengan konektor remains, continue. Charlie, ya why people continue ada konektor 5W1H di awal kalimat, maka itu ciri-ciri non-clause sekaligus menjadi subjek. Kata kerjanya remains, tunggal. Non-clause kan selalu dianggap tunggal. Kalau Anda pilih Bravo, people tidak cocok dengan remains. Yang notabene people-nya jamak. Ya, oke deh. Iya. 14. Historical Ichan itu bukan subjek ya. Tapi dia butuh benda. Makanya ini satu rangkaian Ichan dengan benda telah jadi subjek. Tadinya verb. Jangan tambahkan verb. Evolve itu verb. Whether jangan tambahkan konektor. Tambah tambahan verb. Karena di soal hanya masing-masing satu subjek satu verb. Maka yang paling benar konektor subjek verb. Boleh ada tambahan verb dengan catatan tambah satu konektor. 15. Langsung aja when diikuti verb. Yang Anda cari sika subjek. Maka yang benar adalah alpha. Oke. Baik, kami tunggu pertanyaan dari teman-teman. Sambil kami akan berikan penjelasan mengenai adjective clause. Sorry, Sir. Ya, silakan Kak Adi. Ada resume atau semisalnya nggak, Sir? Karena mohon maaf kadang agak masih ini ya, tipe ini. Karena ada konektor yang terkadang di non-clause atau di tempat lain gitu, misalnya Iya. adverb atau adjektif gitu. Nah, Mm-mm. ini memang harus dihafal atau ada mungkin barangkali rumus tertentu yang kalau misalnya setelah adjektif atau setelah noun itu pasti noun clause atau apa gitu. Oke. Nah, beberapa di soal tadi ada muncul ya. Dari segi pola, udah benar semuanya. Coba ya. Di soal mana tadi tuh? Ini sini. Ya, termasuk di nomor 8 sebenarnya. Sudah nampak? Ya, kalau dari segi pola ini sudah sesuai semuanya. Konektor, konektor, konektor diikuti subjek verb, subjek verb. Ya kan? Dan di soal juga hanya satu verb, satu subjek.
Berarti kalau menambahkan satu konektor tambah subject verb juga. Jadi rata-rata di pilihan ini polanya udah benar. Subject verb, subject verb. Yang berbeda itu adalah konektornya. Konektor yang mana yang dipakai. Nah, lihat dulu posisinya. Konektor yang akan Anda gunakan di mana. Oh, ternyata konektor yang akan digunakan ini adalah posisinya setelah verb learn. Meskipun learn ini bukan lagi sebagai verb. Ya kan? Tapi tetap dasarnya kan diambil dari kata kerja. Berarti butuhnya objek. Kan? Nah, sedangkan konektor as dengan while itu lebih kepada adverb konektor. Adverb konektor itu digunakan kalau pola kalimat sebelumnya itu sudah lengkap. Ada SVOK-nya kan, subject verb objeknya. Ini kan langsung verb. Berarti ketika ada konektor pas setelah verb, utamakan yang menggunakan 5W1H. Oke. Berarti antara Alfa dengan Charlie. Lantas, kok bisa Charlie yang lebih tepat? Padahal how juga kan masuk kategori 5W1H. Ya, ini terkait dengan penggunaan learn itu kan biasanya kalau ditanyakan mengenai objek dari learn yang digunakan adalah what. Jadi yang paling tepat adalah what, bukan how. Jadi yang pertama Kak yang kedua apakah semua harus dihafalkan? Jangan terlalu memforce diri untuk menghafalkan semua konektornya karena pola klausa, pola konektor itu sangat fleksibel ya. Jadi yang harus Anda lakukan tetap gunakan pola subject verb ketika dapat soal pilihan ganda, coret pilihan yang pasti salah, dan pilih pola yang paling tepat. Nah, yang harus Anda perhatikan nantinya adalah posisi konektornya di mana. Karena di beberapa soal di sini sudah muncul, ya, seperti ini kan, sudah muncul pengenalan adjective clause. Konektor bisa sama, tapi fungsinya bisa beda. Iya, nanti kami kirimkan. Ada kok. Oke, aman ya. Sekarang kita lanjut ke adjective clause. Oke, oke Kak. Kita ke adjective clause. Nah, agar teman-teman kembali bisa memahami pola klausa, berarti adjective clause juga memiliki dua pola. Tapi saya urut dari yang dominan. Kalau noun clause kemarin, yang dominan itu konektor subject verb. Tapi di adjective clause justru kebalik. Dia sukanya pola yang kedua, yaitu konektor langsung verb. Kalau nggak ada yang ini, maka gunakan pola normal, yaitu subject verb. Nah, itulah mengapa teman-teman tadi saya katakan bahwa posisi konektor akan menentukan apakah Anda mendahulukan pola langsung verb atau subject verb. Karena terkadang Anda akan menemukan konektor yang sama digunakan di noun clause, bisa juga digunakan di adjective clause. Posisinya lah yang akan berbeda. Ya kan? Oke. Baik, kita review dulu untuk noun clause agar teman-teman bisa bandingkan posisinya ya. Noun clause yang pertama justru konektor subject verb. Yang kedua konektor plus verb. Oke deh. Nah, caranya gini. Ingat posisi non clause konektor yang pertama di awal kalimat tanpa ada koma. Yang kedua setelah verb.
yang ketiga setelah preposisi. Oke, dan konektor yang digunakan di always satu hal. Sekarang, gimana kalau adjective clause? Nah, yang pertama, adjective clause itu fungsinya sama dengan kata sifat. Kalau noun clause kemarin sama fungsinya dengan benda. Apa sih fungsi utama dari kata sifat? Tentu fungsi utamanya menjelaskan benda. Jadi, posisinya adjektif dulu, kemudian benda. A beautiful girl, ya kan? An expensive car. Jadi, adjektifnya dulu, kemudian benda. Tetapi, adjective clause, lagi-lagi adjective clause, maka di benak teman-teman ada konektor. Posisinya akan menjadi seperti ini. Dia selalu menjelaskan benda. Dimanapun benda berada, entah itu bendanya sebagai subjek, bendanya sebagai objek, maka adjective clause bisa mengikuti. Letaknya setelah subjek. Tapi ketika ada konektor setelah subjek, coba sangat berbeda posisinya dengan non clause. Ini ya, konektor-konektor di non clause. Kata sebelumnya preposisi verb, bahkan ada lagi kata sebelum dia yang paling pertama. Kalau gitu, ini langsung verb. Kemudian verb. Kalau Anda gunakan koma di sini, maka adjective clause sekaligus menjadi apositif. Nah, di sini terbuka lagi pikiran teman-teman. Oh iya ya, kemarin kan ketika belajar apositif, salah satunya adalah berupa adjective clause. Ternyata hari ini seperti ini polanya. Namun, adjective clause itu ketika menjadi apositif yang menjelaskan subjek, dia tidak bisa mendahului subjek. Adapun pola apositif lainnya, ketika menjelaskan subjek, dia kan bisa berada di depan. Tapi adjective clause nggak bisa. Dia hanya terletak setelah benda. Oke, yang kedua, setelah objek ada konektor. Kalau ada konektor setelah objek, setelahnya blank, ya dahulunya langsung verb. Nah, inilah yang akan menjadikan teman-teman lebih cepat menjawab soal klausa dengan melihat posisi konektornya. Ya, oke. Kalau pola sudah bisa, sekarang gimana konektornya? Oke, yang pertama, karena kita mendahulukan konektor langsung verb, berarti konektor yang bisa langsung verb di adjective clause adalah ada who, ada which, ada that. Ya, tahan dulu pertanyaannya sejelas. Sini ada which, ada that. Padahal which dengan that sebelumnya masuk di non clause konektor. Ya. Kemudian berikutnya ada juga konektor yang bertemu subject verb. Ada whom, ada which, ada that, ada where, ada whose. Nah, kalau dapat konektor ini, maka yang Anda lakukan cari subject verb. Oke, whoever. Ya, tapi yang lebih sering whoever itu digunakan di non clause. Ya, adapun adjective clause ini who, whom, which, that. Ya. Oke, kalau yang ini butuhnya langsung verb. Baik. Nah, karena konektor di adjective clause itu sangat erat kaitannya dengan benda sebelumnya, otomatis ini who itu digunakan bersama dengan whom kalau bendanya itu people. Jadi kalau benda di sini adalah orang, maka gunakan who dan who langsung verb. Adapun whom juga kalau benda sebelumnya adalah orang.
Ya, tetapi whom itu wajib subjek verb. Nah, oke. Berikutnya, adapun which digunakan untuk menjelaskan benda yang bukan orang. Sama, things. Adapun that bisa menjelaskan orang maupun benda. Both. Sama juga ya. Adapun where menjelaskan benda yang khusus terkait dengan tempat. Ingat semua konektor ini wajib subjek verb. Whose ini kepunyaan. Maka pasti ada benda dulu kemudian subjek. Sorry, kemudian verb. Subjek verb yang intinya. Oke, nah sudah mulai yang sesuai dengan yang ditanyakan oleh teman kita tadi. Ada beberapa konektor yang salah. Sehingga langsung ke note-nya. Kalau ada verb, ada preposisi. Setelahnya ada which. Maka which itu langsung verb. That, setelah verb atau preposisi, maka setelah that subject verb. Adapun kalau ada benda, setelah benda ada which, ada that. Kalau who dengan whom kan pasti beda kan. Satu who langsung verb, whom subject verb. Tapi ketika which that setelah benda, yang harus Anda lakukan adalah cari dulu yang paling dominan atau yang paling diprioritaskan. Setiap ada which that setelah benda, maka yang Anda cari setelah which that adalah langsung verb. Kalau nggak ada, barulah Anda cari satu. Makanya posisi konektor inilah yang akan menentukan pola yang seperti apa yang Anda gunakan. Ada tanggapan sebelum lanjut ke soal? Aman? Oke, tanpa berlama-lama, agar lebih paham lagi, langsung teman-teman eksekusi dalam bentuk soal. Untuk menyederhanakan, gunakan aja pola subject verb. Kemudian cari konektornya. Posisi konektornya berada di mana? Oke, baik.
Oke, nomor satu. Anda bisa jawab. Ini ada konektor. Ini fobnya. Ini fobnya. Di satu konektor untuk dua fob sudah mencukupi. Maka semua pilihan fob coret. Dan tersisa adalah ini atau delta. Lihat posisi konektornya. Oh, ternyata letaknya setelah subjek. Maka kalau ada konektor setelah subjek, ini sudah lengkap dua fob untuk satu konektor dead. Utamakan langsung fob. Di antara Charlie delta, yang benar adalah Charlie. Karena fob ini bukan fob. Lanjut, dua. Alfred Binet jadi subjeknya. Ini cuma preposisi, ini century adalah keterangan aja. Ada ed diikuti objek, maka ini dianggap sebagai verb. Dua verb, jangan tambahkan verb dulu. Maka yang paling benar boleh tambah verb dengan syarat atau konektor. Bukannya dua verb dengan ini tidak. Has bertemu dengan verb 3. Oleh itu serve ini dianggap verb 3. Satu rangkaian, bukan double verb. Ya? Oke, tiga. Nah, ingat, and di sini tidak menggunakan koma. Jadi kalau ada and tidak menggunakan koma, berarti dia bukan konektor. Nah, dia bukan konektor, guys. Ada ly, menunjukkan biasanya ada verb. Ada ly, ini verbnya, ini verbnya. Berarti, kalau ada n tidak menggunakan koma, maka yang terjadi adalah fungsi n itu sebagai penyeimbang agar kata sebelum dan setelahnya itu sejenis atau sama. Sebelum n benda, maka usahakan setelah n juga adalah benda. Di antara pilihan yang benda adalah Charlie atau alpha. Oke, karena sudah ada dua verb, konektornya belum ada, n tidak dianggap sebagai konektor. Ini ada verbnya. Verb are tidak bisa bertemu dengan verb 1. To be itu hanya cocok dengan verb in atau verb 3. Maka yang paling benar that langsung. Jadi usahakan kan that setelah benda itu umumnya langsung. 4. Lengkap subjek verbnya. Nggak ada lagi. Jangan tambah verb. Konektor-konektor yang tersisa. Di mana posisi konektornya setelah benda? Kalau itu cari yang langsung. Ini nggak ada verbnya, nggak ada verbnya. 5. Which letaknya setelah benda. Ini nggak ada verbnya. Jadi which ketika letak setelah benda, coba cari yang langsung verb. Ternyata nggak ada di pilihan. Ya, kalau nggak ada, ya cari subjek. Barulah dapat berapa. 6. During free fall itu bukan subjek, preposisi objek. Ini yang jadi subjeknya. Skydiver, verbnya will fall. Maka semua verb coret. Maka yang benar adalah tambah verb, boleh, ada konektor. 7. The astronaut, subjek. Kemudian verbnya were. Ya kan? Witness bisa dianggap sebagai verb. Layaknya landed, live, meskipun diikuti preposisi. Maka Anda nggak cukup menggunakan whom. Anda harus tambahkan subjek dulu. Maka yang benar adalah Bravo. Gak usah ada tambahan verb were lagi, karena ini sudah berubah. 8. At, langsung preposisi guys. Kata setelah blank nggak ada verb. Gak mungkin ada subjek verb setelah preposisi. Kecuali ada konektor. Jadi ketika ada konektor, letaknya setelah preposisi, maka cari subjek verb. Maka yang ada adalah cari. Berikutnya 9. Ada that, ada claim verb, authority subject. Setelah claim ada konektor. Maka
ada subjek. Belum tuntas ada verbnya, sudah ada konektor lagi that setelah benda. Ini jadi subjek verb. Maka yang bilang sisa verb 2 konektor, verbnya 3. Berarti 10. In which, ini konektor juga nih. Makanya the first step udah ada subjek verb. Setiap preposisi konektor itu butuhnya subjek verb. Verbnya udah ada is, 2 verb 1 konektor, sisa cari subjek. Cari. Nah, itu dia. Aman kan? Jadi sebenarnya nggak terlalu uh, menjadi sesuatu yang sangat uh, apa ya, menentukan teman-teman mengetahui seluk-beluk mengenai adjective clause atau non clause, karena eksekusinya di soal sisa cari subjek verb. Tapi bagusnya teman-teman tahu kedua-duanya, tahu cara kerja di soal dan tahu juga materi. Kata-kata. Oke. Nah, ada pertanyaan nih, nomor 9 diulang, dry cleaning itu penyederhanaan dari Lewis ya, Sir. Oke. Kita cek dulu 9 ya. Ya, di nomor 9 Kak kan konektornya ada 2. That dengan that ini. That subject verb. That subject. Verbnya mana? Karena langsung diikuti konektor. Makanya 2 konektor, verbnya 1, 2, 3, tambah lagi. Langsung aja alfa. Ya kan? Iya, dari awal Kak. Verb ing itu bukan verb. Kecuali dahulunya to be. Ini Kak. To be yang menjadi penentu. Verb ing dianggap verb. Kayak nomor 10. Ya, nggak mungkin Anda tambahkan konektor. Verbnya ada 2. Konektornya sudah ada. Nggak mungkin tambah verb. Ya kan? Verbnya sudah lengkap 2. Oke. Jadi yang paling benar adalah Charlie. Jadi bukan lebih kepada radiusnya. Intinya dia butuh subjek aja, Kak. Yang memungkinkan jadi subjek hanya Charlie, kan? Oke. Itu. Aman ya? Oke. Kayaknya butuh soal lagi nih. Setelah kelas kami akan share lagi latihan untuk teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup untuk malam hari ini. Thank you teman-teman. Tetap mau join meskipun ada sedikit maintenance di jaringannya. Thank you and see you tomorrow. Selamat beristirahat. Bye. Thank you, sir. Oke. Thank you, sir.